Kali ini gue bakal membawakan sebuah film yang berjudul Desire yang rilis tahun 2011. Film ini adalah film dari Prancis yang memang film ini bergenre erotis alias film semi cuy. Nah di Prancis sendiri film ini tuh berjudul Q. Iya cuy, cuman Q doang. Nah jadi seperti apa sih film ini? Langsung aja kita tonton bareng-bareng. Tapi jangan lupa like, komen, dan subscribe dulu supaya kalian gak ketinggalan update film menarik lainnya. Baru deh intro. Welcome to my channel, Das Film. Oke, sebelum masuk di video kali ini, jangan lupa subscribe dulu ya bos. Bagi yang sudah subscribe terima kasih banyak. Semoga yang di bawah makin panjang besar dan berurat ya. Di awal film, kita melihat tokoh utama kita yaitu gadis cantik bernama Cecil yang lagi galau banget. Dia lagi ditemani oleh seorang pria bernama Matt ke sebuah pantai. Cecil ini lagi berduka karena ayahnya baru meninggal. Karena tahu si Cecil lagi berduka, Matt pun dengan setia menemani Cecil yang sedang sedih. On a su qu'il était malade quand il est rentré à l'hôpital. Setelah dari pantai, mereka pun mampir ke sebuah kafe untuk memulai obrolan cuy. Nah, baik Cecil maupun Matt, mereka sama-sama udah punya pacar. Cecil udah punya pacar yang bernama Change, dan Matt punya pacar yang sangat aduhai bernama Elise. Et toi, t'es garagiste? Non, je dépanne. C'est pas facile. Balik lagi ke kafe. Nah, tiba-tiba si Cecil kebelet pipis. Dia pergi dong ke toilet. Diam-diam sama si Matt diikutin dong. Dan pas di dalam toilet, Cecil pun malah membuka pintu toiletnya dan mengajak Matt untuk meraba dan menerawang badannya Cecil yang sangat mulus cuy. Ils sont durs là, non? Matt pun sebagai laki-laki normal gitu ya, dia pun tidak menolak. Apalagi si Cecil ini juga sangat memancing Matt untuk menikmati badannya. Kacau lah. Singkat cerita, mereka pun pulang tuh kan, si Cecil diantar ke rumahnya, tapi tidak lupa dikecup manis dulu sama si Matt. Menang banyak lu. Allez, te décourage pas si vite. Je voudrais passer plus de temps avec toi. Setelah sama Cecil, Matt pun lanjut nyamperin ceweknya, yaitu si Elise. Elise yang lagi bekerja pun rela meninggalkan pekerjaannya demi mengadu mulut sama si Matt di belakang kantor. Menang banyak lah pokoknya Matt ini hari ini cuy. Cecil sendiri juga gak mau kalah. Dia pun akhirnya disamperin sama cowoknya si Chance dan langsung diajak nginep di rumahnya. Cecil pun ya memang anaknya iseng gitu ya. Dia pun menggoda Chance dengan menggenggam batang tumpulnya hingga Chance sampai mermelek cuy. Waduh. Di kesehariannya, Chance ini sering membuat onar dengan mencoret-coret tembok seorang om-om yang rambutnya belum tumbuh. Dengan santainya nih, si Chance dan temannya membuat grafiti, langsung dia kabur. Matt, qu'est-ce que tu fais là? Je vais te voir. Di sisi lain, Matt yang rindu berat sama Elise pun dia pun mengendap-endap nyamperin Elise ke rumahnya. Elise yang takut ketahuan sama orang tuanya pun langsung tuh mengajak Matt bermain di bawah tanah cuy. Walaupun takut-takut ya, sebenarnya Elise ini mau gitu ya, tapi mereka pun bermesraan sampai hampir aja ketahuan sama ibunya. T'as aimé? C'est pas le problème. Je peux plus me passer. Tapi Matt yang lagi enak pun seakan tidak peduli, dia pun terus melakukan gerakan maju mundur. Gue liat adegan itu kayak film apa gitu ya. Nah supaya lebih aman nih, mereka pun pindah tuh dari bawah tanah ke dalam mobil. Tanpa basa-basi, Elise pun menawarkan sesuatu yang tidak bisa ditolak sama Matt. Tu préfères pas que je te taille une pipe? Si tu veux. Walaupun sudah diisep gitu ya, tampaknya hal ini tidak membuat mereka bahagia. Jadi Elise ini khawatir dan takut karena Matt ini seorang fuckboy. Elise takut kalau dia hanya akan dijadikan korban selanjutnya sama si Matt. Walaupun Elise ini jatuh cinta gitu ya sama si Matt cuy. Kita balik ke Cecil. Ceritanya dia nih mau melamar sebuah pekerjaan di tempat si om-om yang rambutnya belum tumbuh.
Cecil pun diajak berkeliling melihat tempat kerjanya, dan pas udah sepi, Cecil pun main ditepok aja gitu sama si om-om ini cuy. Cecil yang merasa risih pun langsung melawan om yang belum tumbuh ini rambutnya dengan meremas bijinya. Abis diremes, udah deh ditinggal gitu aja sama si Cecil. Nah, sore harinya Chance dan temennya nih dikejar lah sama om-om ini yang rambutnya belum tumbuh karena ulahnya dia yang mencoret-coret tembok tempat kerjanya si om. Lari terbirit-birit lah si Chance dan temennya. Untung aja mereka masih berhasil kabur. Cerita pun berlanjut lagi ke Cecil yang lagi ada di sebuah kapal. Tiba-tiba ada sepasang suami istri yang lagi ngobrol santai di sebelahnya. Si Cecil malah dengan santunya menggoda om-om ini cuy. Dia goyang-goyangin tuh kakinya sampai si om ini merasakan sesuatu yang tidak harus dia rasakan gitu kan. Akhirnya om ini pun nyamperin Cecil yang lagi di luar kapal. Om ini pun mulai merayu Cecil untuk bisa bercocok tanam di atas kapal. Namun ternyata Cecil ini cuma menggoda aja. Bahkan si Cecil memberikan sebuah hadiah pada si om ini untuk dibawa pulang. Sedangkan si Alice dan Matt masih lanjut aja nih bermesraan di tengah jalan cuy. Sampai tiba-tiba dia digerebek sama ibunya dong. Dimarahin lah si Alice, dibawa pulang ke rumah, cuma bisa meringkuk menahan nangis. Tapi ternyata, walaupun ibunya keras sama dia, ayahnya Alice masih lebih lembut lah dan menasihati Alice. Nah, ternyata kejadian yang tadi di kapal itu membuat om-om ini menjadi kesemsem sama si Cecil. Bahkan dia pun bilang ke istrinya kalau dia ingin menggenjot si Cecil. Istrinya pun cuma bisa nangis doang gitu kan. Gila. Sedangkan Cecil malah balik lagi menggoda Matt yang lagi ada di kamar mandi. Dia pun tiba-tiba nongol gitu kan di belakangnya dan mengajak Matt untuk bercocok tanam di kamar mandi cuy. Ayo lah gaskan kata si Matt. Gokil. Nah, keesokan harinya Cecil nggak sengaja ketemu dengan istrinya om ini. Bukannya marah, tapi si istrinya malah seneng dan berterima kasih sama Cecil. Karena om dan tante ini sedang tidak baik-baik aja. Mereka udah lama nggak bercocok tanam, makanya pas si Cecil menggoda suaminya, tantenya malah seneng. Aneh nggak sih? Tulis di kolom komentar ya. Je suis heureuse de vous voir. Oke, akhirnya film ini berakhir dengan Chance yang menyadarkan Cecil untuk berhenti untuk menggoda pria lain dan menerima kenyataan kalau ayahnya tuh udah nggak ada. Cecil pun hanya bisa menangis sambil membuang abu jenazah bapaknya. Begitulah akhir dari film ini cuy. Je t'aime. Ya namanya juga film semi gitu ya, jadi wajar aja kalau alurnya tuh memang nggak jelas. Tapi secara garis besar nih ya, Cecil ini kenapa dia suka menggoda laki-laki? Karena dia merasa kehilangan ayahnya yang baru meninggal. Jadi dia kayak butuh kasih sayang gitu kan, atau sentuhan dari laki-laki lain. Emang agak absurd sih ya. Tapi untungnya di film ini dia punya pacar yang sangat perhatian dan sangat sayang sama si Cecil. Jadi dia bisa menyadarkan Cecil sebelum semua jadi terlambat. Oke cuy, itu dia alur cerita dari film Desire yang rilis tahun 2011. Film asal Prancis yang bergenre semi. Sekian dari gue, makasih udah nonton sampai habis. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kalau kalian suka nih sama film-film seperti ini, tulis di kolom komentar ya. Biar nanti kita nonton bareng-bareng lagi film yang kayak gini. Gue cabut dan bye-bye. Terima kasih telah menonton. Jika kalian suka tekan like, dan jika kalian tertarik dengan channel ini bisa subscribe. Oke. Das Film izin pamit. Sampai ketemu di video berikutnya.